gaibnya itu di sini penjaganya itu seekor macan apa ya, macan Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusadik Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada di makam atau punden Mbah Dawa, tepatnya di Desa PP. Untuk keseruannya, untuk penelusurannya pada hari ini, bagaimana kita sudah bersama tim Misteri Asumsi on the Spot. Mari saksikan. Baik pemirsa, saya sudah berada di punden makam Mbah Dawa di Desa PP. Kali ini saya juga sudah bersama juru kunci dari punden Mbah Dawa. Bisa diperkenalkan dulu namanya, sinten? Mbah Karim. Mbah Karim ya, namanya Mbah Karim. Bisa diceritakan Mbah Karim untuk asal usul atau kenapa dinamakan dari makam Dawa atau asal usul dari Mbah Dawa niki? Ya, bisa diterangkan. Saya selaku juru kunci punden makam Dawa menerangkan menurut versi yang dahulu kala ya, menurut sejarah orang-orang tua yang ada di Dukuh PP, bahwa dulu itu waktu zaman kerajaan Demak, pada waktu pemerintahan Sultan Patah itu kan prajurit Demak atau kerajaan Demak kan mengusir Belanda dari bumi Nusantara, khususnya di daerah itu Sunda Kelapa. Ya, setelah kerajaan Demak mengusir beberapa kali, Belanda di Sunda Kelapa gagal terus, sampai kerajaan Demak itu mengalami
kemunduran, kekurangan pangan. Nah, pada waktu itu kerajaan Demak dibantu oleh para wali. Nah, para wali menganjurkan bagi siapa saja yang mempunyai kelebihan harta untuk membantu kerajaan Demak dipersilahkan. Nah, pada waktu itu namanya Ibu Dewi Seti itu seorang saudagar kaya raya yang membantu kerajaan Demak, tapi setelah sampai sini belum nyampe di daerah di kerajaan Demak, dibegal atau dirampok, harta benda hilang di sini. Nah, yang namanya Mbah Ndowo asal mulanya orang dari Kadilangu bisa dimakamkan di Dukuh PP. Itu ceritanya gini, Mbah Ndowo itu murid dari Sunan Kalijogo, karena dia itu mau dikasih tahu bahwa di Dukuh PP ini ada harta benda yang tidak sedikit, mau dikirim ke kerajaan Demak nggak nyampe, mau dikasih tahu sama Mbah Ndowo itu, tapi Kanjeng Sunan Kalijaga belum memberitahu, oh Pak Setu besok atau Mbah Ndowo besok saya ajak ke sana, enggak. Tapi setelah dicari-cari Mbah Ndowo di rumahnya enggak ada. Terus Sunan Kalijaga ke tempat rumahnya Mbah Ndowo, ternyata Mbah Ndowo enggak ada. Nah, setelah Sunan Kalijogo berangkat ke Dukuh PP, ternyata yang namanya Mbah Ndowo atau alias Pak Setu sudah di sini. Pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo bertanya pada Pak Setu atau Mbah Ndowo, "Loh, Pak Setu, kamu kok sudah di sini? Siapa yang kasih tahu?" "Oh, sudah tahu sendiri Kanjeng Sunan, kalau bahwa tujuan saya disuruh ke Kadilangu Pak Gigi, mau diajak ke sini." Gitu. Lah, jadi Mbah Ndowo itu asal usulnya murid Sunan Kalijogo. Dia itu mempunyai nama 4. Yang pertama Yai Batang Sampurno atau Raden Ngantan, yang kedua, yang ketiga itu namanya Mbah Setu. Mbah Setu. Yang terakhir tuh Mbah Makam Ndowo. Itu dinamakan sama warga masyarakat PP karena pada waktu itu ya banyak orang yang ziarah ke sini, tapi pada waktu itu enggak ziarah, Mas. Istilahnya nepi. Ya, menepi mencari ilham bagaimana nanti. Nah, setelah dia itu berhasil, lah syukuran di sini, makan enak di sini, lah karena tersebar suaranya ke sana-sana, lah banyak orang yang ziarah ke sini, terus namakan Makam Ndowo karena nggak tahu namanya yang asli. Gitu. Itu Mbah Ndowo itu kok bisa tertinggal di sini nih? Ceritanya setelah bertemu Kanjeng Sunan, tadi. Ceritanya gini, pada waktu Mbah Ndowo atau Mbah Setu, aslinya kan Mbah Setu itu. Mbah Setu. Ya, berangkat sini sendirian. Jadi pada waktu Pak Setu ditunggu Sunan Kalijogo di Kadilangu, nggak datang-datang. Terus dicari di rumahnya, mungkin lupa apa gimana. Lah, ternyata di rumah Pak Setu nggak ada. Terus ditinggal sama Sunan Kalijogo. Setelah Kanjeng Sunan Kalijogo sampai di sini, ternyata Pak Setu sudah di sini. Loh, Pak Setu kamu sudah di sini? Oh iya. Kanjeng Sunan, ya siapa yang ngasih tahu? Saya sudah tahu sendiri, tujuannya kan mau diajak ke sini. Oh iya, betul Pak Setu. Karena saya sampai kesiangan, badan saya seperti di PP, ya gara-gara nunggu kamu Pak Setu. Lah sekarang karena kamu datangnya sendiri, ya sudah sekarang kamu tinggal di sini, nggak usah ikut aku. Jadi ceritanya Pak Setu atau Mbah Ndowo ini mendahului kersone dari Kanjeng Sunan ya, jadi mau diajak ke PP desa ini untuk ngambil emas. Enggak ngambil, cuma mau dikasih tahu. Mau dikasih tahu itu, tapi Mbah Setu sudah sampai di sini dulu. Terus Kanjeng Sunan bilang kalau sampainya di sini lebih cepat atau di sini sendiri, yo baline ditinggal di sini ya. Ya, ini boleh dikatakan itu, seperti hukuman ngoten nggih. Ya, karena dia itu merasa salah ya. Yang namanya ditunggu-tunggu nggak datang, ternyata membuat jengkel Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah itu kok ternyata sudah di sini. Ya. Gitu ya. Pada waktu ini belum ada namanya, Mas, daerah ini. Wong namanya hutan belantara, jauh dari sana-sana ya. Yang namakan PP itu ya Sunan Kalijogo itu ya. Jadi karena Sunan Kalijogo datang sini sampai kesiangan, badannya sampai di kayak orang di PP gitu. Lah nanti kalau besok jadi desa namanya PP gitu. Nah, ternyata setelah ditempati orang delelah itu mengatakan orang, maka dari itu orang jauh-jauh yang datang ke sini kebanyakan orang yang terpepet. Orang kepepet. Mungkin masalah urusan
rezeki, mungkin urusan polisi, Iya, mungkin urusan pejabat dan sebagainya. Gitu. Untuk haulnya di sini. Soalnya itu biasanya dilaksanakan pada, kalau Jawa itu bulan Badilakir, harinya Jumat Legi. Gitu. Ya seperti kemarin tahun 2021 termasuk menginjak ke 2022, karena bulan Badilakir nggak ada hari Jumat Legi, jatuh pada bulan Rejab tanggal, ya hari Jumat Legi tanggalnya kadang-kadang nggak menentu karena diambil dari harinya nggak tanggalnya. Nah maka dari itu kadang-kadang ya Jumat Legi ada, bulan Badilakir ada Jumat Legi, kadang-kadang ya nggak ada. Ya saya di sini termasuk sudah kurang lebih 19 tahun, termasuk juru kunci yang kelima. Jadi yang pertama itu yang menjadi juru kunci itu Mbah Maidin, itu yang kedua Mbah Radin, itu semuanya bekal. Yang ketiga Mbah Sasro Lagiman, yang keempat Pak Merto Rasid, ya yang kelima saya. Nah pada waktu pertama kali yang di sini Mas ya, itu enggak sistem ziarah, nepi dulu ya, nepi. Lah terus juru kunci yang kedua juga nepi. Terus mulai juru kunci yang ketiga ini sudah namanya nyekar ya. Nyekar lah, terus juru kunci yang keempat nih terus mulai dirubah berziarah. Lah terus sekarang yang kelima, sekarang ya masih ziarah dengan melaksanakan tahlil dahulu. Menurut keyakinan masing-masing. Yang bisa tahlil biar tahlil, silahkan tahlil. Yang kejawen silahkan kejawen. Yang Kristen juga boleh, apa saja boleh, dengan bahasa Jawa, bahasa apa diperbolehkan. Yang kebanyakan yang ziarah ke makam Mbah Makam Tuh ini orang dari Demak. Baik pemirsa, di dalam juga ada 2 makam, makam dari Mbah Dowo. Untuk yang satunya Pak Karim, untuk makam dari siapa nih? Ya, yang sebelah utara itu Ibu Dewi Seti. Ibu Dewi Seti. Nah, yang sebelah selatan itu Mbah Makam Tuh, ya Mbah Setu, ya Kiai Batang Sampurno, ya Raden Ngantan itu, yang namanya dahulu itu orang namanya itu banyak, seperti pewayangan, ada Janako, ada Arjuno, terus ada lagi Permati, seperti itu. Lah Ibu Dewi Seti menurut versi itu istri ampiran atau istri kedua dari Kiai Damwawang. Jadi istri dari Kiai Damwawang. Ya, Kiai Damwawang itu orang Cina, Mas. Iya. Itu orang Cina, dia saudagar, ya namanya orang kaya, otomatis istrinya ya nggak cuma satu. Iya. Nah, termasuk ini istri yang kedua, mungkin yang ketiga atau yang keempat saya nggak tahu. Nah itu istri dari istri dari Kiai Damwawang, orang yang kaya raya, membantu kerajaan Demak untuk memerangi Sunda Kelapa itu, karena Belanda menduduki pusatnya di Sunda Kelapa. Setelah Sunda Kelapa terusir dari prajurit Demak, Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta.
Baik pemirsa, kita sudah sampai di depan makam dari Mbah Dowo. Tadi alhamdulillah tadi teman-teman juga sudah ziarah, sudah ada yang memanjatkan doa, sudah uluk salam, sudah lain-lain. Kali ini kita juga sudah berada bersama Mbah Eko ini. Gimana Mbah Eko untuk tadi sudah sempat ziarah dan ya boleh dikatakan uluk salam ke Mbah Dowo. Gimana untuk aura dan fenomena pada siang ini? Alhamdulillah Mas ya. Tadi setelah saya berdoa gitu ya, ini saya belum dikasih gambaran apa-apa, cuma rasanya itu nikmat sekali itu Mas ya. Di sini hawanya itu nikmat gitu Mas. Tadi saya berdoa itu dikasih nikmat saja di sini itu. Untuk aura-aura yang ada di sini itu tenang aja gitu. Tadi nggak ada unsur-unsur yang negatif, isinya aura-aura yang negatif. Ini aura-auranya positif semua. Alhamdulillah seperti itu Mas. Setelah saya sholawat juga seperti di sini nih tadi Mas. Jadi memang alhamdulillah pemirsa, untuk ruangan ini memang auranya ya aura yang sangat positif, karena di sini banyak didatangi oleh peziarah-peziarah atau orang-orang yang ingin melakukan apa ya, ziarah atau ingin meminta apa itu, meminta berkah ya, berkah. Jadi memang di sini untuk ruangan sini memang auranya positif. Baik pemirsa, setelah ada uluk salam dari Mas Syekh Puji, penelusuran juga oleh Mas Puji, coba ini bisa dilihat tadi untuk penampakan atau ada bagaimana di sini untuk auranya dan lain-lain. Setelah saya tadi uluk salam dan mendoakan kedua makom ini Mas, saya bertemu dengan yang menghuni makom ini. Iya. Kakek yang sama ini Mbah Putri. Iya. Mbah Putri. Tinggalnya memang di sini ya, sebelum ada desa PP dia sudah ada di sini. Nyun sewu, untuk wujudnya gimana? Berwujud tua atau tinggi besar atau bagaimana, atau untuk fisiknya bisa Untuk dijelaskan? fisiknya si Mbah ini tingginya mungkin sama dengan saya. Terus pakaiannya ada Jawa, si Mbahnya ini juga sama. Ini sebenarnya masih keturunan dari kerajaan. Ya, jadi memang ceritanya ini tadi ada berhubungan dengan Dampok Awang ya, cerita dari Kerajaan Demak. di sini yang di sekitar ini memang seperti itu. Jadi kita sendiri untuk pastinya memang kita juga belum tahu. Untuk pusaka apakah ada atau peninggalan atau apa ya bahasanya itu, untuk pusaka lah di sini. Untuk pusakanya sendiri dari Simbah Makam Dowo ini bisa dibilang pusakanya itu seperti, sebenarnya dia tuh ini Mas, menyebarkan agama. Lebih ke siar agama ya. Siar agama. Kalau pusaka beliau ada sebenarnya, tapi dia tidak condong ke pusaka. Kalau pusaka beliau lebih tepatnya itu ada di sanding sana Mas, ada di belakang itu pusaka milik beliau. Tapi beliau pun bisa dibilang apa ya, pusaka itu pemberian dari kerajaan Demak untuk perjalanan beliau menyebarkan agama Islam. Itu beliau dibekali ilmu agama dan diberi pusaka untuk perjalanan beliau menyebarkan agama Islam seperti itu Mas.
Baik pemirsa, setelah tadi kita berkeliling luar, ada yang bisa dideteksi dari apa ini? Ini pohon jati. jati ya, pohon Ini jati pohon jati. yang tumbang ini. Gimana? Apakah ada sesuatu atau ada fenomena gaib di kayu jati ini? Kalau dari kayu jati ini fenomena gaibnya ada. Ini kayu jati ini dikasih nama Mas Adi. Ya. Kentongan. Kentongan. Iya. Ini namanya kayu jati. Bisa dibilang kayu jati kentongan. Itu bunyinya seperti kentongan di belakang ini. Oh iya. Nah, itu kalau dari sisi gaibnya atau yang di dalam pohon jati ini saya tidak menyebutkan, soalnya nanti jadi perebutan. Ya. Untuk pusakanya apakah ada atau barang atau benda-benda gaibnya? Kalau dari Tempatnya benda-benda di mana? Apakah- gaibnya itu di sini penjaganya itu seekor macan. Macan apa ya? Macan Jawa. Macan Jawa Mas Andi. Satu di sini untuk penjaganya. Terus ini makam Simbah Makam Dowo ini kan berbatasan antara makam umum dan makam Simbah Makam Dowo ini. Ini dari batasan-batasan sendiri ini sebenarnya ada apa namanya? Kalau orang bilang itu pagar gaib. Ada pagar gaib. Ya, ada batasannya sendiri. Jadi makam umum sama makam ini tidak boleh disatukan. Makanya ada batasan sendiri. Baik pemirsa, jadi untuk di sebelah sana itu ada makam umum, di sini makam Mbah Dowo ya, ada batasan gaib di situ. Kita juga tadi sudah sempat periksa ini untuk kayu jati ini, ternyata ada seperti peninggalan atau pusaka yang tidak bisa disebutkan ya Mas Puji ya. Gimana Mbah Eko? Tadi juga sempat mendeteksi untuk auranya di luar sini, ada bisa menemukan atau fenomena yang bisa dilihat. Alhamdulillah Mas ya, saya kan nggak boleh ya itu nggak boleh apa ya, istilahnya itu nggak boleh, itu nggak boleh melihat barang-barang yang ada di sini, nggak boleh itu. Mungkin kalau saya bisa melihat barang-barang ini mungkin ceritanya lain ya, intinya seperti itu. Jadi untuk auranya gimana Mbah? Bagus juga Kalau atau auranya, positif atau gimana? Alhamdulillah positif Mas, itu auranya positif. Jadi pemirsa, di dalam ruangan ini, dari dalam, di luar ini, semuanya auranya boleh dikatakan bagus ya, Mas Puji ya. Tidak ada, ya mohon maaf, seperti yang kita sering cerita ada genderuwo lah, kuntilanak atau ini. Memang tidak ada memang. Enggak ada Mas. Di sini itu sebenarnya auranya bagus. Buat meditasi itu sebenarnya lebih bagus di sini Mas Andi. Karena di sini auranya aura positif semua. Baik pemirsa, jadi di sini memang auranya positif. Tadi ada tambahan dari cerita dari Mbah Karim tadi juga sempat dijelaskan Mas Puji juga bahwa memang ternyata Mbah Dowo ini di samping orang yang ya orang petingan lah, orang penting atau orang hebat lah yang dituakan, tapi beliau juga menyebarkan, ternyata juga ikut menyebarkan syiar Islam di desa ini yang dibekali sesuatu atau pegangan dari kerajaan Demak begitu ya. Baik pemirsa, demikian tadi adalah penelusuran dari makam Dowo atau punden Mbah Dowo di Desa PP Kedung Jati. Kita juga bersama tim Misteri Asumsi on the Spot. Kita juga sudah bersama Mbah Karim. Terima kasih banyak Mbah Karim atas izin dan kunjungan kita dari Misteri Asumsi on the Spot. Lain kali kita bisa bertemu atau berkunjung kembali. Oke. Demikian pemirsa, saksikan Misteri Asumsi on the Spot. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru.
Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.